Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita senantiasa dapat bertemu kembali pada acara Gerakan Merdeka Olimpiade Matematika yang webinar ketiga ya, pertemuan ketiga ini. Semoga kita bisa bersama-sama belajar dan meningkatkan kualitas mengajar kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, saya Faiza Salmawidati, akrab disapa Faiza, yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas oleh pemateri kita adalah mengenai teori bilangan, ada FPB dan juga KPK. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pematerian, dan memperkenalkan pemateri, saya ingin bertanya dulu nih, apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ini sudah siap untuk mendengarkan pematerian pada malam hari ini? Kalau siap, silakan tulis di kolom chat, siap, 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 gitu. Coba kita tes kesiapannya dulu nih. Mantap, sudah siap, sudah siap. Wah, sip, sip, mantap, mantap. Sudah pada siap ya? Sip. Sangat semangat gitu ya. Alhamdulillah. Baik, karena semuanya ini sudah siap, sepertinya sudah tidak sabar menerima pematerian kita pada malam hari ini. Oke, sebelumnya kita akan mengenalkan dulu pemateri kita yang sangat hebat. Beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 3 Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk bisa mengefektifkan waktu, langsung saja Sufriyadin SPD. Sudah bergabung Bapak Sufriyadin? Ya, sudah bergabung. Baik, bagaimana Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap memberikan materi yang hebat untuk pada malam hari ini? Ya, siap, siap. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pendidik, silakan untuk menyiapkan kembali catatan dan tempat yang nyaman agar dapat mengikuti pematerian dengan baik. Saya persilakan kepada Bapak Sufriyadin untuk memulai pemateriannya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suara saya kedengaran ya? Terdengar, Jadi, izin saya share screen dulu. Oke, jadi materi malam hari ini kita akan belajar tentang teori bilangan, khusus membahas tentang FPB dan KPK. Nah, jadi sedikit saya perkenalkan ulang tentang diri saya. Jadi, nama saya ini Sufriyadin. Saya dari Sulawesi Tenggara, jadi mungkin logat saya agak ketimuran. Nah, itu jangan sampai ada yang belum terbiasa. Nah, itu mohon maaf dulu lah. Jadi saya dari Sulawesi Tenggara itu agak ke timur, jadi logatnya mungkin agak ketimuran. Nah, bisa Bapak Ibu kalau mau cek Instagram saya, ada @cuping13, itu untuk saling mengenal. Nah, jadi sebelumnya saya juga sebagai peserta untuk beberapa GMM sebelumnya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini Pak Dias selaku koordinator untuk kegiatan ini itu memberi kepercayaan kepada saya untuk membahas materi tentang teori bilangan. Nah, kebetulan
di Olimpiade tahun ini di SMP maupun SMA itu ternyata ada beberapa soal FPB dan KPK yang muncul, sehingga saya kepikiran untuk mencoba membuatkan materi tentang FPB dan KPK ini. Nah, untuk materi FPB dan KPK, mungkin kita coba mengingat kembali dulu. Oke, untuk soal yang nomor 1, ada yang masih ingat untuk FPB dan KPK-nya berapa? Tentukan FPB dan KPK dari 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Nah, jadi kalau misalnya yang kita sudah pernah pelajari, FPB dari 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 2 itu adalah ini. 2 pangkat, ya, FPB-nya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Sedangkan untuk KPK-nya, kalau kita masih ingat, itu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 2. Oke, jadi FPB-nya itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Nah, kemudian kita review sedikit, kira-kira kenapa FPB-nya yang kita ambil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dan KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 5 pangkat 4 kali 7 pangkat 2. Nah, biasanya yang kita ajarkan untuk sekolah dasar itu biasanya kita ambil untuk FPB, kita cari yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang kecil. Di sini 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3, yang kecil 2 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 2, yang kecilnya 3 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk KPK, kita ambil semua dan kita ambil pangkat terbesar. Nah, ternyata nanti untuk definisi KPK-nya itu ternyata ada definisi tersendiri, sehingga nanti kalau misalnya ada soal, kadang-kadang itu siswa misalnya 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2, ditanya berapa FPB-nya dari 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2, itu jawabannya tidak ada. Karena di pikirannya tidak ada yang sama. 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2 tidak ada faktor prima yang sama, sehingga ada beberapa yang jawab FPB-nya tidak ada. Nah, maka untuk pendefinisian secara khususnya atau secara lengkapnya itu nanti kita coba bahas. Yang kedua, untuk FPB dan KPK dari 2.763 dan 1.754. Kita coba cari saja KPK-nya. Ada yang bisa tentukan berapa FPB dari 2.763 dan 1.758. Nah, ini kalau misalnya kita rubah ke dalam bentuk faktorisasi seperti ini mungkin akan sedikit lebih susah, karena kita akan kesulitan mencari bilangan prima yang bisa membagi 2.763 dan seterusnya. Maka nanti kita akan coba bahas bagaimana cara menentukan KPK tanpa menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita coba dari definisi yang pertama dulu. Kita perhatikan ada sifat-sifat dasar di FPB dan KPK. Nah, jadi kalau misalnya ada A itu faktorisasi primanya P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A pangkat 2 sampai Pn kali A pangkat N, dan B-nya itu P1 pangkat B1, P2 pangkat B2 sampai Pn pangkat Bn. Nah, ternyata untuk FPB-nya itu kita lihat bilangan prima yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang kecilnya. KPK kita ambil yang sama, kita ambil pangkat yang besarnya. Sehingga pada saat kita dapat bentuk yang tadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 kali 7 pangkat 2, ini kan nanti ada
yang berbeda. Di sini 7 pangkat 2, di sini 5 pangkat 4 yang tidak muncul. Sehingga untuk masuk ke definisi ini, kita bisa rubah menjadi ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5, ini kali 5 pangkat 0, kali 7 pangkat 2, sedangkan ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 5 pangkat 4, 7 pangkat 0. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah rubah ke dalam 5 pangkat 0 dan 7 pangkat 0, maka penggunaan FPB dan KPK ini langsung bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada lagi kebingungan kenapa misalnya faktor yang sama diambil, kemudian KPK semua faktornya diambil, ternyata sebenarnya semua faktornya diambil, tetapi kita ambil pangkat yang kecil. Jadi untuk 5 pangkat 0 dengan 7 pangkat 0, sehingga FPB-nya itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 0 kali 7 pangkat 0. Jadi sebenarnya semua faktor primanya kita ambil. Nah, sedangkan untuk KPK juga akan sama. 2 pangkat 5, 3 pangkat 5, 5 pangkat 4, 7 pangkat 2. Oke, jadi ini sedikit pengenalan karena cukup penting untuk diinformasikan, walaupun mungkin di soal Olimpiade ini tidak akan masuk, tetapi ini untuk pengenalan. Nah, yang berikutnya kita akan coba masuk ke materi intinya, materi untuk Olimpiade. Nah, jadi biasanya setiap kali kita berhadapan dengan soal-soal Olimpiade yang membahas tentang FPB dan KPK, itu sifat-sifat ini yang penting kita gunakan. Yang pertama adalah, kalau misalnya A itu DX, kita misalkan dengan DX, kemudian B-nya kita misalkan dengan DY, dan FPB X dengan Y-nya itu sama dengan 1, maka FPB dari A dan B itu adalah D, dan KPK-nya itu DXY. Nah, sifat yang pertama ini harus kita selalu ingat. Jadi setiap kali kita dapat soal tentang FPB dan KPK dari 2 bilangan maupun lebih, itu selalu kita coba arahkan menjadi bentuk ini. A-nya kita misalkan DX, B-nya kita misalkan DY, dan X dan Y-nya itu FPB-nya 1. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan FPB-nya itu sama dengan yang D, KPK-nya itu DXY. Karena kan X dengan Y-nya tidak ada faktor yang sama lagi, sehingga KPK-nya itu dalam bentuk DXY. Itu sifat yang pertama. Jadi setiap kali kita dapat soal FPB yang membahas langsung FPB dan KPK, boleh kita langsung arahkan ke sifat yang pertama. Kemudian, ada sifat yang kedua, ini FPB dari AB dikali dengan KPK dari AB itu sama dengan A kali B. Nah, ini kita dapatkan juga dari sifat yang pertama sebenarnya. Kalau FPB AB-nya itu D, KPK-nya DXY, ini kan kita akan dapatkan bentuk DX kali DY. Di mana DX-nya itu sama dengan A, DY-nya itu sama dengan B. Sehingga sifat yang kita peroleh adalah perkalian antara FPB dan KPK, FPB dan KPK-nya itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi ada bilangan A dengan B, FPB-nya dikali KPK-nya itu menjadi bilangan A kali B-nya. Nah, ini juga cukup berguna untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, sifat penting yang ketiga, nah ini biasanya dibilangi atau disebutnya algoritma Euclid. Jadi kalau misalnya kita punya A itu sama dengan BN tambah R, maka FPB A dengan B itu sama dengan FPB B ini dengan R-nya. Jadi FPB-nya B dengan R-nya ini, FB dengan R. Nah, sifat yang ketiga ini juga berguna untuk menentukan FPB-FPB yang bilangannya itu atau dalam bentuk aljabar. Jadi kalau dalam bentuk aljabar, biasanya untuk menentukan FPB dan KPK-nya kita gunakan sifat yang ketiga ini. Nah, nanti kita lihat di contohnya. Nah, sehingga untuk FPB dan KPK dari 2763 dan 1758. Nah, ini kalau misalnya kita cari faktorisasinya, ini tidak mungkin kita dapat atau akan kesulitan kita dapat, sehingga akan lebih mudah kalau kita gunakan sifat yang ketiga.
Oke, Bapak Ibu siapa tahu mau coba FPB, kita cari dulu FPB-nya. Berapa FPB dari 2763 dengan 1758? Kita gunakan sifat yang ketiga ini. Oke, siapa tahu ada yang punya idenya atau bisa langsung menentukan berapa FPB dari 2763 dan 1758. Oke, jadi langkahnya itu nanti kita rubah bentuk ini. R-nya ini kan bisa kita ganti jadi BA dikurangi dengan BN. 2763 sama dengan 1 kali 1758 ditambah dengan 2768 dikurang dengan. Oke, jadi kita ambil yang kecilnya 1758. Jadi FPB-nya ini sama dengan itu 2763 kita kurangi dengan 1758. Jadi di sini N-nya sama dengan 1 yang terdekat. Oke. Nah, ini sama dengan FPB dari 1758 dengan 2763 dikurangi 1758. Ini berapa? 1005. Jadi kita lanjut, kita coba ini berulang sampai nanti kita dapatkan bilangan yang kecil. Jadinya kita ulang lagi 1005, 1758 kita kurangi lagi, kita ambil N-nya sama dengan 1 lagi, berarti 1005. Sehingga ini akan sama dengan FPB dari 1005 dan berapa ini? 753. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama lagi kita ambil FPB dari 753 dengan 1005 kita kurangi 753. Jadinya FPB dari 753 dikurangi dengan ini 252. Selanjutnya FPB dari 252 753 kita kurangi, ini harus dikali 3 kali 2. 2 kali. Ya, 252. Oke, berapa jadinya? 252 753 249. Oke. Jadinya FPB dari 249 ini kita kurang lagi 252 kurang 249, jadinya $249. Berarti 249 dengan 3. Oke, nanti tinggal cek saja 249 bagi 3 bisa atau tidak. Kalau misalnya 249 bisa dibagi 3, berarti FPB-nya 3. Bisa dibagi 3. Karena jumlah digitnya bisa dibagi 3. Oke, jumlah digitnya ini 15, betul. Jadi iya 15. Oke, berarti FPB-nya itu sama dengan 3. 3. Ya, jadi nah ini sebenarnya masih soal-soal SD lah begitu. Jadi tapi nanti ini penggunaannya bisa kita terapkan dalam soal-soal yang lebih sulit lagi. Jadi selalu kita coba sampai kita dapatkan bilangan prima. Sebenarnya kita sampai dapat 1 tapi kita dapat bilangan prima saja sudah cukup. Karena kalau kita sudah dapat bilangan prima berarti kita cek saja apakah itu membagi atau tidak. Kalau misalnya membagi berarti KPK-nya itu bilangan prima, FPB-nya bilangan prima. Kalau bukan berarti 1. Kemudian nanti untuk KPK-nya kita langsung gunakan sifat yang kedua saja. Gunakan sifat yang kedua, berarti 3 ini dikali, kemudian dibagi 3 saja nanti dapat KPK-nya. Tapi itu mungkin terlalu besar. Intinya cara menghitungnya seperti itu. 27. Nah, supaya nanti kita coba lanjut ini soal yang bagusnya. Oke, kita lihat soal yang nomor 1. Siapa tahu ada yang punya ide untuk menjawab soal ini. Tentukan semua kemungkinan FPB dari 4N tambah 3 dengan 2N.
Oke, jadi kita coba cari. Jadi ini salah satu kegunaan dari sifat yang ketiga tadi. Kita ingin cari berapa kemungkinan atau semua kemungkinan FPB dari 4N tambah 3 dengan 2N. 2 atau 3, Pak. Ya, SPB-nya dulu. SPB dari 4N tambah 3, 2N itu sama dengan FPB dari. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada idenya? 4N tambah 3 kurang 2N. Oke, jadi kita boleh kita tukar atau kita tukar supaya sesuai definisinya. Itu untuk 2N. mempermudah saja. 2N. 4N tambah 3 dikurang 2N. Oke, boleh langsung saja 2 kali 2N. 2 kali 2N, iya bisa. Nah, itu supaya langsung habis, jadinya FPB dari 2N dan 3. 2N dengan 3. Nah, berarti FPB-nya kemungkinannya berapa? 3 atau 1, Pak. 3. 3 atau 1. Jadi 3 boleh 1, boleh 3. Pada saat kapan dia 1? Pada saat N-nya bukan kelipatan 3. Kalau N-nya kelipatan 3 berarti FPB-nya 3. Kalau bukan berarti 1. Oke, jadi ini diingat-ingat karena nanti di soal penggunaannya seperti apa. Oke, kita coba yang sedikit lebih sulit. Nah, soal yang kedua. Berapa FPB dari N faktorial tambah 1? N faktorial tambah 1 dengan N tambah 1 faktorial tambah 1. Oke, Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Nanti kita coba perjelas kembali. Oke, berapa FPB dari N faktorial tambah 1? Jadi selalu arahnya kita mau cari FPB dari dua bilangan itu kita coba perkecil supaya mengarah ke bilangan yang prima yang kecil. Jadi selalu kita coba arahkan supaya nanti bilangannya mengecil. Bisa dijabarkan dulu N faktorialnya untuk mempermudah penyelesaian mungkin. Bilangannya oke, saya coba tuliskan FPB dari N faktorial tambah 1 N tambah 1 faktorial tambah 1. Oke, kira-kira kita kurangi berapa kalinya N faktorial tambah 1 supaya ini nanti mengecil? Kasih sama saja, Pak. Ya, Jadi N kasih faktorial sama. itu kasih saja, Pak, sama saja, Pak. N tambah 1 faktorial. Jadi N tambah 1 faktorial saja yang dijabarkan. Untuk N faktorial tambah 1 enggak usah sepertinya. Supaya bisa diperkurangkan sebentar. Ya, boleh. Jadi maksudnya begini, kita coba ini kan N tambah 1 faktorial tambah 1, jadi N faktorial tambah 1 ini kita kali berapa supaya nanti N tambah 1 faktorialnya habis atau 0. Iya. Jadi Oke. N tambah 1. Oke, kita kali dengan berapa? N tambah 1. Oke, dikali dengan N tambah 1. Jadi N tambah 1 kita kali dengan N faktorial tambah 1. Sehingga nanti N tambah 1 dikali N faktorial kan jadinya N tambah 1 faktorial. iya. Ya, oke. Kita coba pindahkan ke sini. Oke. Masih belum cukup. Oke, sama dengan FPB dari N faktorial tambah 1. Oke, ini kan jadinya N tambah 1 faktorial tambah 1 kurang N tambah 1 faktorial dikurang N kurang 1. Oke, berarti sisanya N faktorial tambah 1 dengan N faktorial
tambah 1. Oke, berarti ininya nanti n faktorialnya boleh faktorialnya sini habis. Kemudian plus satunya juga. Berarti tersisa min n. N. Iya. Oke. Nah, kalau dia negatif boleh kita positifkan saja karena nanti dia akan mengarah ke positif kembali. Nah, kemudian ini kita cari lagi n faktorial tambah 1. N-nya kita kali berapa supaya nanti n faktorialnya habis dengan cara yang sama? N min 1 faktorial. Oke, betul. N min 1 faktorial kita kali dengan n. Nah, jadinya FPB dari n. Nah, ini n faktorialnya nanti akan habis. Berarti tinggal 1. Oke, berarti FPB dari n dengan 1 itu sudah pasti 1. 1. Oke. Nah, itu untuk sebagai latihan harusnya lumayan berguna. Oke, mungkin ada yang perlu diperjelas dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sebagai latihan, nanti kita lihat soal-soal olimpiadenya. Hadir, oke. Oke, bagaimana kalau sudah aman kita coba lanjut ke soal contoh soal olimpiadenya. Kita coba yang gampang-gampang dulu. Kita ke soal olimpiade SMP dulu. Ini ada soal OMIT, ini soal olimpiade ITS. Jika KPK dari 126 dan X adalah 882 dan FPB dari 126 dan X adalah 21, maka nilai X-nya adalah berapa? FPB 126X dikali dengan KPK ya. KPK 126X adalah 126 dikali X. Oke, Berarti berarti kita 126. gunakan, betul. Gunakan Kita gunakan sifat kedua. ya, betul. Sifat yang kedua tadi, FPB dari 126 dan X kita kali dengan KPK dari 126 dan X itu sama dengan 126X. Oke, 126X ya. tinggal kita masukkan saja FPB-nya yang mana? 21. FPB 126 dan X adalah 21. Oke, KPK-nya Dan KPK-nya 882 sama dengan 126X. Oke, berarti kita dapat nilai X-nya berapa ini? 126. Oke, kita coba. Ya, masing-masing bagi kali 6. 882 bagi 6. 7. 1, 6, 2, 8, 4, 4, 2, 7. Oke, 1, 4. 147 ya. Oke. Jadi ini harusnya cukup mudah. Sebentar dibagikan Ji Padi. Ya, nanti dibagikan Dari, PDF materinya. dari negeri Daeng. Iya. Oke, Pak. Jadi kan kalau ada yang tidak jelas Bapak Ibu yang lain silakan disampaikan di kolom komentar, nanti kita coba perjelas. Oke, kita coba soal yang kedua. Ini soal OSK yang kemarin juga, OSK SMP tahun 2025. Dua bilangan bulat positif memiliki jumlah 40. Jadi ada dua bilangan, jumlahnya 40. Kemudian KPK-nya 48. Ditanyakan FPB dari dua bilangan tersebut adalah berapa? Oke, coba dicek lagi. KPK-nya 48. KPK-nya 48. Kemudian jumlah dua bilangannya itu 40. FPB-nya kira-kira berapa? Nah, untuk sebagai hint-nya atau clue-nya boleh kita gunakan sifat yang pertama dulu tadi. Kita mulai sifat yang pertama, kita misalkan dulu dua bilangannya itu, misalkan dua bilangannya A dengan B dulu. Misal bilangannya A dan B. A dan B.
ada yang Pak, biarkan peserta mencoba dulu. Oke, boleh. Coba dulu. Ini, jadi kita misalkan dulu bilangnya itu A dan B. Silakan coba-coba dulu. KPK-nya 2 pangkat 4 kali 3, berarti Ya, boleh. 48. Bisa. Boleh kalau. Nah, itu boleh, tapi nanti akan sedikit kesulitan. Tidak sulit juga sebenarnya, tapi akan repot kita menebak-menebaknya. Iya, Nah, pakai sifat saja. ya, coba pakai sifat yang pertama tadi. Itu akan Iya, nanti iya. di soal-soal yang berikutnya itu akan lebih sering kita gunakan sifat yang pertama tadi. Dan sebenarnya hampir semua soal FPB KPK itu kita gunakan sifat yang pertama itu. Hampir, tapi tidak semua juga, tapi lumayan berguna. Jadi DX tambah DY sama dengan 40. Ya, DX tambah DY sama dengan 40. Dengan FPB KBX. berarti D-nya itu FPB. Iya. Oke, yang punya idenya boleh silakan disampaikan di grup juga atau yang sudah ketemu jawabannya. Ya, D. 8. ya harusnya D. jawabannya 8. Itu siapa ini? 24 dengan 16. Oke, 24 dengan 16 kalau bilangannya. Jadi boleh tadi kita gunakan sifatnya berarti DX tambah DY-nya. DX tambah DY sama dengan 40. Oke, DX tambah DY sama dengan 40. Kemudian kan KPK-nya 40, berarti DXY-nya 48. Ya, 8 DX-nya media 8. Oke, ini kan kalau misalnya kita faktorkan D-nya, ini kan D dalam kurung X tambah Y sama dengan 40. Berarti kita cari kira-kira berapa D terbesar yang membagi 40 dan 48. Karena di sini D kali X tambah Y 40, di sini D kali X kali Y 48, berarti kita cari D terbesar yang bisa membagi 40 dan 48. Nah, itu nanti kita dapatkan D-nya sama dengan 8. Nanti 8. bisa kita cek berarti berapa nilai X yang memenuhi. 16 dan 24, betul. 8, oke. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi itu, ini kan X tambah Y-nya berarti 5. Berarti kan X tambah Y-nya sama dengan 5, X kali Y-nya sama dengan 6. Nah, ini kan berarti X-nya, anggaplah X-nya 2, Y-nya 3. Nah, bilangan itu tadi 16 dan 24. Jadi, akan sedikit lebih mudah daripada kita coba tebak bilangannya. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Oke, ini 8, 16, 24, 8. Oke. Kita coba yang sedikit lebih rumit. Ini SMP, mungkin SMP yang terakhir. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Ini soal OSP SMP yang kemarin juga tahun 2025. FPB dari dua bilangan bulat positif A dan B adalah P. Serta KPK dari A dan B adalah Q. Jika P tambah Q-nya 2025 dan C-nya sama dengan A plus B dibagi P, maka nilai C terkecil yang mungkin adalah berapa? Oke, silakan. Ini mungkin idenya masih mirip.
Oke. Oke, ada yang sudah. Oke, jadi idenya hampir sama seperti tadi. Kita misalkan ini FPB-nya sudah ada P, jadi jangan lagi dimisalkan dengan D. Kita langsungkan saja di P. Oke, sudah coba. Oke, udah ini, udah kelihatan kesannya. Saya coba lihat. Tiga mungkin, salah tiga. Betul itu. Oke, yang lain ada yang sudah coba dapat jawabannya? Oke, kita coba seperti tadi. Jadi eh, kita misalkan lagi. Wah, jadi A-nya itu dengan cara yang sama seperti tadi. Kita misalkan A-nya sama dengan PX dan B-nya sama dengan PY. Oke, berarti dari kesamaan ini FPB-nya, KPK-nya Ki, berarti PXY-nya, berarti Ki itu sama dengan PXY. Nah, jadi ini yang ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke ini. P tambah Q itu sama dengan 2025. Kita masukkan nilai Q-nya. P ditambah dengan PXY sama dengan 2025. Atau P dalam kurung 1 tambah XY sama dengan 2025. Sehingga P-nya itu sama dengan 2025 dibagi dengan 1 tambah XY. Oke, jadi kita simpan dulu sampai di sini. Nanti kita coba lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan. Nilai C sama dengan A tambah B diper dengan P. C-nya sama dengan C sama dengan
A tambah B diper dengan P, atau PX tambah PY dibagi dengan P. Oke, berarti kan kalau kita bagi P jadinya X tambah Y. Berarti sebenarnya di soal ini yang ditanyakan berapa nilai X tambah Y terkecil yang mungkin. Jadi kita tinggal mencari saja kira-kira nilai X dan Y yang mungkin itu berapa. Nah, itu dapat kita peroleh dari ini. P sama dengan 2025 dibagi dengan 1 tambah XY. Jadi kita cari kemungkinan 1 tambah XY terkecil. Supaya kita dapatkan nilai X tambah Y terkecilnya. Kita lihat faktor dari 2025 kan bisa saja 1. Jadi kemungkinannya X-nya 2, 4. 1 tambah XY-nya boleh sama dengan 1, tetapi ini kita dapat XY-nya 0. Ini tidak mungkin memenuhi. X-nya 2, Y-nya 2. Boleh bisa lebih kecil lagi, Pak. Boleh 1 tambah XY-nya sama dengan kan 2025 itu faktor prima terkecilnya 3 ya. 1 dengan jadi X kali Y sama dengan 2. 4. Berarti X-nya X 4 atau 2? 2 tambah 2 sama. Ya. Jadi X kalinya 2 berarti kemungkinannya X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Tetap X tambah Y-nya 4. Tambah Y-nya 4 atau 3? 1 kali 3 kan 3. Tapi X tambah Y 1 tambah 3 kan tetap 4. 3 ya. Kan 1 tambah 2. 1 tambah X-Y kan sama dengan 3. Berarti X kali Y-nya sama dengan 2. Oh iya. X-nya 2. Ya, berarti X-nya 1, Y-nya 2 atau sebaliknya juga boleh. Ya, Idris adalah 2 dan 1, 1 dan 2 ya. Jadi kemungkinan X-nya itu 1 dan 2 terkecil sehingga C minimalnya itu C terkecilnya itu sama dengan 1 tambah 2 jadinya 3. Oke, jadi penggunaan sifat yang pertama tadi itu cukup berguna dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, dan kalau dilihat ini baru kali ini atau baru tahun ini itu soal Olimpiade tingkat kabupaten itu masuk materi-materi FPB dan KPK yang menggunakan aplikasi ini. Biasanya masih yang sederhana, ini cukup. Biasanya ini untuk di SMA saja kebanyakan. Oke, jadi itu untuk SMP. Bagaimana kita lihat dulu untuk materi SMP, jadi 3 soal SMP saja cukup. Kita lanjut ke soal SMA-nya. Tapi sebelum itu kita perjelas dulu bagaimana Bapak Ibu yang lain, siapa tahu ada yang masih belum jelas dari beberapa yang kita sudah bahas tadi. Silakan disampaikan. Alhamdulillah jelas mungkin. Ya, oke. Jadi kalau sudah jelas, kita coba yang sedikit lebih susah. Kita lihat itu soal Olimpiade SMA OSK SMA 2025 yang baru-baru dilaksanakan juga. Diketahui N kuadrat tambah 4N tambah 3 sama dengan 16M. Ditanyakan banyak bilangan bulat N, di mana N itu dari 1 sampai 110, dan M bilangan bulat adalah berapa. Nah, ini mungkin kelihatan bukan materi FPB dan KPK, tapi kalau misalnya kita gunakan sifat dari FPB, ini akan lebih mudah atau lebih gampang kita selesaikan. Nah, jadi bisa tanpa FPB KPK sebenarnya, tapi kalau kita gunakan FPB ini akan sedikit atau cukup mempermudah menyelesaikan soal ini. Iya, saya tunggu SPB KPK-nya Pak saja. Karena selama ini bukan itu. Oke. Jadi kita coba dulu ini. Idenya kita faktorkan dulu. Pemfaktoran dari N kuadrat tambah 4N tambah 3-nya itu berapa? Tiga dengan 1. Oke, 3 dengan 1. Jadi ini kan N tambah 1 kali N tambah 1, N tambah 3.
Oke, sama dengan 16M. Nah, artinya kan karena M-nya juga bilangan bulat, nah, sudah pasti bilangan asli karena N-nya positif. Berarti kan N tambah 1 dengan N tambah 3 itu, sorry, N tambah 1 kali N tambah 3 itu harus kelipatan 16. Karena kalau misalnya bukan, itu nanti tidak cukup 16-nya, sehingga M-nya pasti pecahan. Berarti N tambah 1 kali N tambah 3 itu harus kelipatan dari 16, sehingga kita coba cek berapa FPB dari N tambah 1 dengan N tambah 3. Oke, coba dicek berapa kira-kira FPB N tambah 1 dengan N tambah 3. Nah, dengan cara yang tadi, yang mirip soal pertama dan kedua tadi, soal latihannya, ini kan kita dapatkan Tambah 1, N 2. Oke, ini tinggal kita kurang saja. N tambah 3 kurang N tambah 1. Berarti FPB dari N tambah 1 dengan 2. Nah, berarti kemungkinan FPB-nya itu berapa? FPB N tambah 1 dengan 2 itu kemungkinannya 1 dengan 2. Kalau N-nya bilangan genap, berarti FPB-nya 1, layarnya kepotong. Oke, tadi karena kita menulis jadi kepotong. Oke, jadi kemungkinan FPB-nya itu 1 dengan 2. Nah, perhatikan kalau misalnya N-nya genap, kalau N-nya genap kan N tambah 1-nya ganjil, N tambah 3-nya juga ganjil. Kalau sama-sama ganjil tidak mungkin menghasilkan 16. Berarti kita berharap N-nya itu ganjil, N-nya juga ganjil, sehingga nanti ini genap. Kalau misalnya genap, berarti FPB dari N tambah 1 dan N tambah 3-nya itu 2, berarti bisa kita misalkan kemungkinannya. Kemungkinannya itu N tambah 1-nya itu sama, kita misalkan lah. Misal N tambah 1-nya itu 8K, atau N tambah 3-nya sama dengan 8K. Oke, kenapa bisa kita misalkan 8K? Karena kan kalau misalnya di sini 8K berarti pasti N tambah 3-nya itu kelipatan 2. Dan tidak mungkin kelipatan 4, karena FPB-nya itu kan 2. Jadi kalau N tambah 1-nya 8K, berarti N tambah 3-nya itu pasti bentuknya 2 apa gitu. Karena FPB-nya cuma 2. Nah, sehingga ini tinggal kita masukkan saja ke batasnya. Kemungkinannya kalau misalnya N-nya itu 8K, untuk N tambah 1 sama dengan 8K, berarti kan N-nya sama dengan 8K dikurangi 1. Berarti 1 lebih kecil sama dengan 8K kurang 1, lebih kecil dari 110. Atau 2 lebih kecil sama dengan 8K, lebih kecil sama dengan 110. Ini kita bagi 2, berarti 1/4 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 110 dibagi 8. 110 bagi 8 itu kalau 14 itu 112. Nah, karena K itu bilangan asli, berarti K itu dari 1 sampai 13. Nah, ini berarti ada 13 bilangan. Oke, memang sampai di sini ada yang ingin diperjelas dulu? Jadi karena FPB-nya itu 2, berarti kalau N tambah 1-nya 8K atau N tambah 3-nya 8K, karena salah satunya itu pasti kelipatan 2 saja dia.
dan tidak mungkin kelipatan 4. Kenapa pakai 8K tadi? Oke, kenapa kita pakai 8K? Karena kalau misalnya di sini kan kita berharap ini N tambah 1 kali N tambah 3 itu eh, kelipatan dari 16. Nah, kalau misalnya di sini kita pakai misalnya 4K, di sini kan FPB-nya itu 2. Jadi di sini pasti misalnya di sini 2K, berarti di sini kan pasti bentuknya 2N atau 2N, 2M saja lah, 2M, 2K. Kenapa hurufnya sama semua? 2P lah, 2P. Karena FPB-nya 2. Ini belum mencukupi untuk jadi 16. Kalau kita ambil 4K di sini juga paling besar 2P karena FPB-nya cuma 2 saja. Jadi paling tidak kita harus ambil 8K. Jadi 8K dengan 2P nanti jadinya 16. Kenapa misalnya ndak ambil 4K, Pak? Kalau Misalnya. kita ambil 4K di sini kan pasti anggaplah 2P saja. Karena FPB-nya 2. Jadi di sini baru 8 KP, belum cukup 16. Nah, jadi kalau kita ambil 4K, di N tambah 3-nya itu pasti paling besar kelipatan 2-nya itu cuma 1 saja, jadi 2P. Sehingga nanti K-nya itu bilangan ganjil, P-nya bilangan ganjil, belum cukup 16. Ya, 8K, oke. Oke, sorry, sini harusnya 11. Dengan K dan P bilangan prima, bukan harus bilangan prima, yang penting dia bilangan ganjil. P dengan K yang kita ambil ini, kita misalkan P, tadi kita perbaiki dulu, ini harusnya 11. Nah, P dengan K yang kita ambil di sini itu tidak harus saling prima, tapi dia pasti ganjil. K dengan P-nya ini pasti ganjil. Kenapa pasti ganjil? Karena FPB-nya itu 2. Kalau FPB-nya 2, ini kan pasti bentuknya 4K, di sini 2P. K dengan P-nya itu bukan lagi kelipatan 2. Nah, jadi ini ada 13 bilangan, yang sebelahnya lagi yang kita ambil N tambah 3-nya, N tambah 3 sama dengan 8K. Ini walaupun sebenarnya K-nya itu nilai berbeda, jadinya N sama dengan 8K. 8K kurang 3, berarti 1 lebih kecil sama dengan 8K kurang 3, lebih kecil 110. Oke, berarti setengah K ini 113/8. Berarti dari 1 sampai 14. Jadi ini ada 14 bilangan. Oke, jadi totalnya itu ada 27 bilangan. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 1. Oke. Bagaimana soal nomor 1? Apakah cukup jelas atau masih membingungkan? Jadi sebenarnya ide kenapa kita gunakan FPB, karena kita berharap atau kita mau tentukan kira-kira N tambah 1 dengan N tambah 3 itu harus mewakili berapa. Nah, jangan sampai ada yang bertanya misalnya, kenapa kita tidak ambil N tambah 1-nya 16K? Nah, boleh, tapi nanti ada beberapa nilai yang kita tidak hitung. Karena salah satu faktornya harus 2, karena FPB-nya 2, maka supaya cukup perkalian jadi 16, maka harus 8K. Betul begitu, Pak? Ya. 8K. 8K itu paling sedikit. Kenapa kita tidak ambil lebih besar lagi, misalnya kita ambil 16K, itu boleh, tapi nanti ada beberapa nilai yang tidak terhitung.
Jadi paling kecil kita harus ambil 8K. Ya, oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang tadi itu soal kemampuan dasar, ini soal kemampuan lanjutnya, soal OSK SMA juga yang 2025 kemarin. Jika FPB dari 1 tambah 2 sampai tambah N dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai N kuadrat lebih kecil 100, ditanyakan berapa nilai maksimum dari N. Ini mungkin sedikit lebih ke konsep ya, tidak harus kita gunakan. Yang penting sudah tahu ini rumus dari ini kan penjumlahan N bilangan asli, N kali N tambah 1/2. Ini penjumlahan dari N bilangan kuadrat, N tambah 1, 2N tambah 1/6. Udah kurang. Nah, ini bisa gunakan sifat. Bisa. Nah, ini bisa kita gunakan sifat, bisa langsung saja sebenarnya. Tapi harus bisa menentukan kapan dia maksimum. Ini cukup mengecoh juga. Tuh, udah. Oke, ini kalau kita coba tulis bentuknya saja yang sudah dirubah, FPB dari Oke, kira-kira ini sebenarnya bisa langsung kita tentukan kira-kira berapa FPB yang mungkin dari ini. Oke, ada yang punya idenya kira-kira berapa FPB yang mungkin dari NN tambah 1/2 dengan NN tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6? Oke, ada yang kepikiran kira-kira FPB yang mungkin dari ini apa? Nah, yang harus diingat, ini kan pasti bilangan asli. Ini juga pasti bilangan asli.
saya tulis satu kemungkinan FPB-nya itu salah satunya itu N tambah 1 diper dengan luar. Ini salah satu FPB yang mungkin. Karena kan di sini bisa kita ganti jadi 2 kali 3. Jadi bisa NN tambah 1. Itu salah satu FPB-nya. Kira-kira FPB yang satunya lagi kira-kira berapa? Ini nanti. Saya coba tuliskan. Oke, selain NN tambah 1/2, kira-kira FPB yang mungkin lagi? Oke, salah satu yang mungkin lagi itu adalah N tambah 1 diper dengan 6. Nah, ini kan kalau misalnya kita sederhanakan bentuknya, ini kan jadinya sisanya nanti 1 dengan ini 2N tambah 1/6. Kalau yang di sini nanti sisanya setelah diambil FPB-nya, ini 3 dengan 2N tambah 1. Jadi kalau misalnya FPB-nya itu NN tambah 1/2, berarti kan di sini tersisa 1. Yang di sini masih ada, ini per 3. 2N tambah 1/3. Nah, jadi ini kita bisa tentukan nilai N-nya, tapi di sini harus bilangan asli nanti. Oke, kemudian kalau misalnya FPB-nya NN tambah 1/6, berarti kan di sini masih ada 3. Di sini masih ada 2N tambah 1. Jadi kemungkinan FPB-nya itu cuma 2 ini, NN tambah 1/2 atau NN tambah 1/6. Sekarang kita tinggal lihat pada saat kapan itu N-nya maksimum. Oke. Jadi kira-kira N maksimumnya itu berapa? Dari FPB yang kita sudah dapat, FPB-nya itu NN tambah 1/2 atau NN tambah 1/6. NN tambah 1/2 kurang dari 100. Oke, NN tambah 1 kemungkinan pertama. Berarti Oke. Kemungkinan 1. N tambah 1/2 kurang dari 100. kurang dari 100, berarti kan N tambah 1-nya itu kurang dari 200. Kurang dari 200 N. N terkecilnya berapa? N terbesarnya. Ini kan N terbesarnya 12 kali 13. Berapa kita coba? N-nya 13. Oke, ini N-nya 13. Coba 13 kali 14 itu berapa ini? 130 tambah 52. 182. Kalau 14 kali 15 itu 140 tambah 70, 210. Oke, berarti N terbesarnya, N max-nya itu 13. sama dengan 13. Oke, kita coba yang salah satunya lagi. Nah, ini kita cek dulu sebenarnya. Kalau N-nya 13, ini kalau N-nya 13 kan 2 kali 13 tambah 1. Berarti 27 bagi 3 itu memenuhi karena 27 bagi 3, 9. Berarti nanti isi 9. Karena kalau misalnya di sini bukan bilangan asli, itu tidak boleh. Jadi ini N13 dimasukkan ke sini itu masih memenuhi. Kita coba kalau N kali N tambah 1 N tambah 1/6 kurang dari 100, berarti kan
N tambah satunya itu kurang dari 600. 600. Kita coba kalau 24 kali 25, berapa ini? 480 tambah 120, ini 600. Oke, pas 600 berarti kemungkinannya itu N max-nya sama dengan 23. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah 23. Tuh, 3. Nah. Oke. Bagaimana untuk soal yang ini, soal nomor 2? Ini soal SMA mulai sedikit berpikir. Nah, walaupun sebenarnya ininya masih cukup sederhana karena kita cuma tebak saja FPB-nya kemungkinan itu N tambah 1/2 atau N tambah 1/6. Nah, ini kita dapat lagi N-nya 23, kita masukkan lagi ke sini. Karena jangan sampai ada faktornya juga 3. Kalau faktornya 3 berarti FPB-nya ini tidak memenuhi. Kita masukkan ke sini. Ini berarti 46 tambah 1 itu 47. Ini kan bilangan prima. Berarti masih memenuhi. Kenapa harus dicek? Karena kalau misalnya ini kelipatan 3, berarti tidak boleh FPB-nya karena masih ada 3 yang sama. Nah, jadi pada saat kita cek, ini hasilnya 47 bilangan prima, jadi 3 dengan 47 itu masih relatif prima, masih FPB-nya 1, jadi masih bisa 23. Oke, itu untuk soal yang nomor 2, untuk OSK SMA. Nah, nanti soal berikutnya mungkin ini akan sedikit lebih berat. Nah, ini soal OSN semifinal SMA kemarin 2025, jadi kita coba pembuktian juga untuk beberapa dua soal terakhir. Ini soal OSN semifinal SMA tahun 2025 kemarin yang baru-baru dilaksanakan 2 minggu yang lalu kan. Oke, di soal ditanyakan, karena di sini disuruh tunjukkan bahwa tidak terdapat bilangan asli A, B sehingga KPK dari A, B dibagi A tambah B itu sama dengan 2025. Yang B, apakah terdapat bilangan asli A, B, C sehingga KPK A, B, C dibagi A tambah B tambah C sama dengan 2025. Nah, untuk idenya, kalau misalnya ditanyakan atau disuruh tunjukkan apakah memenuhi atau tidak, di sini kan ditanyakan tidak terdapat, berarti kita sudah pastikan tidak terdapat. Jadi kita coba jalankan ini yang persamaannya, nanti kita dapatkan sebuah kontradiksi atau ada hal yang salah di situ. Jadi kita jalankan ini, kemudian kita dapatkan hal yang salah, berarti yang kita mulai itu salah. Itu biasa dibilangnya pembuktian kontradiksi. Kalau yang bagian B, itu kita tinggal tunjukkan saja, ada tidak adegan ABC yang memenuhi. Tidak harus dibuktikan, tidak harus diselesaikan secara aljabar. Kalau misalnya bisa langsung kita tebak, itu sudah dapat poin. Tapi kemungkinannya ini poin A-nya itu 5, kan kalau uraian itu poin maksimalnya 7, jadi kemungkinannya itu yang A itu poin 5, yang B itu poinnya 2 kemungkinannya. Biasanya kalau untuk hanya menentukan nilai saja poinnya 2. Nah, sebagai clue, ini kita gunakan sifat yang tadi, sifat yang pertama. A-nya sama dengan DX, B-nya sama dengan DY. Nah, tapi mungkin ini karena pembuktian, jadi kita coba selesaikan bersama. Ini bisa ada dua cara pengerjaan, kita coba. Oke, kita coba pengerjaan pertama dulu. Kita coba namanya pakai keterbagian. Nah, ini sekalian kita mengingat kembali. Jadi pertama kita mulai dengan kita misalkan A sama dengan DX dan B sama dengan DY dengan FPB ini karena
uraian kita perjelas. FPB dari X dengan Y itu sama dengan 1 dan X, Y-nya bilangan asli. Maka KPK dari A, B adalah DXY. Oke, jadi kita mulai dari bentuk ini. Sekarang coba kita masukkan di persamaan yang sudah ada. KPK-nya kan DXY, jadi kalau kita masukkan, kita akan dapat bentuk DXY diper dengan A-nya itu DX ditambah DY itu sama dengan 2025. Nah, di sini kan bisa kita bagi D. Berarti kita akan dapatkan bentuk XY diper dengan X tambah Y itu sama dengan 2025. Oke, ini saya coba kasih bintang, maksudnya kita mulai nanti sebentar cara yang kedua dari sini. Oke, pertama kita coba cara 1, kita gunakan namanya keterbagian. Ini cara 1, tulis cara 1. Oke, untuk cara 1 kita gunakan keterbagian. Perhatikan, ini cukup tricky sebenarnya. Ini kan X dengan Y itu relatif prima atau FPB-nya 1. Karena FPB-nya 1 berarti cuma 2 kemungkinan. X-nya itu, X tambah Y-nya itu membagi X atau X tambah Y-nya membagi Y. Jadi, X dengan Y itu kan faktor primanya atau FPB-nya 1, jadi kemungkinannya itu cuma X tambah Y-nya itu membagi X-nya atau X tambah Y-nya membagi Y-nya. Nah, coba kita perhatikan kalau misalnya ada pembagian, misalnya 2 membagi 3, 2 membagi 4, atau 3 membagi 9, atau 4 membagi min 8, itu selalu kita akan dapatkan bentuk di sini 2 itu pasti selalu lebih kecil atau sama dengan yang mau dibagi. Ini tinggal dimutlakkan saja. Jadi kita akan dapat bentuk karena X-nya itu bilangan asli, berarti kalau X tambah Y-nya membagi X, berarti X tambah Y-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan X. Artinya Y-nya lebih kecil 0. Kalau X tambah Y-nya membagi Y, berarti X tambah Y-nya lebih kecil sama dengan Y. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau X-nya lebih kecil 0, X-nya lebih kecil 0, ini kan berarti tidak memenuhi. Nah, di sini kita bilangnya kontradiksi. Nah, kalau sudah kontradiksi berarti selesai. Artinya, pemisalan yang kita awal di depan ini, AB-nya itu bilangan asli, itu tidak memenuhi. Sehingga kita bisa simpulkan tidak ada AB yang memenuhi, sehingga KPK dari A, B dibagi A tambah B itu sama dengan 2025. Jadi sebenarnya cukup simpel untuk soal nomor 1. Untuk bagian A-nya. Oke, bagaimana sebelum kita coba cara yang keduanya, kita coba ini keterbagian. Yang kedua kita coba pakai aljabar. Tapi kita lihat dulu bagaimana untuk cara pertama, apakah cukup dipahami atau ada yang perlu diperjelas. Nah, silakan disampaikan, boleh di komentar atau disampaikan langsung. Jadi untuk A tidak ya Pak? Ya, sebenarnya kita tinggal buktikan saja karena di soalnya kan memang ditanyakan tunjukkan bahwa tidak terdapat. Jadi kita cuma buktikan bahwa tidak terdapat bilangan asli AB. Karena kita dapat kontradiksi, berarti ini salah. Jadi tidak ada. Tidak, jadi sudah terbukti, hitungannya sudah terbukti seperti ini. Nah, berarti sebenarnya dari soal ini, atau dari bentuk ini, dari bentuk yang pertama ini, 2025 diganti dengan bilangan apapun, yang bilangan asli, itu tetap tidak ada yang memenuhi. Nah, dari situ, ternyata 2025-nya ini kita ganti 1,
2, dan seterusnya itu tidak ada yang memenuhi. Isi semua. Lanjut ke B. Oke. Kita coba untuk yang B ini. Yang B boleh langsung ditebak, sebenarnya boleh langsung ditebak. Nah, tapi kita coba cara yang kedua dulu. Cara yang kedua ini supaya nanti yang bagian B-nya bisa kita tebak dengan mudah. Oke, cara 2. Cara 2-nya ini kita mulai dari yang tanda bintang ini. Dari sini, dari bintang ini kan kita dapat lanjut dari bintang. Oke, ini kan kita akan dapatkan bentuk, kalau kita kali silang, kita dapat XY sama dengan 2025X tambah 2025Y. Atau XY kurang 2025X kurang 2025Y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada yang tahu bentuk pemfaktorannya, ini bisa kita faktorkan X kurang 2025 dikali Y kurang 2025. Nah, tapi kan kalau misalnya ini kita kali, kita akan dapatkan bentuk 2025 pangkat 2 di ujung. Jadi di sini harus kita tambahkan juga sama dengan 2025 pangkat 2. Karena kalau kita kalikan ini XY min 2025X min 2025Y tambah 2025 pangkat 2. Jadi kita harus tambahkan di sini 2025 pangkat 2. Nah, karena di sini 2025 pangkat 2 itu adalah bilangan ganjil. Nah, berarti kalau kita tulis begini, karena 2025 kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X min 2025 dan Y min 2025 keduanya ganjil. Nah, karena dia bilangan ganjil, berarti perkalian ini perkalian dua bilangan ganjil juga. Nah, karena perkalian dua bilangan ganjil, kalau misalnya X kurang 2025-nya ganjil, Y kurang 2025-nya ganjil, berarti kan otomatis X dan Y-nya akibatnya X dan Y-nya itu ganjil. Sorry, X dan Y-nya genap. Kalau dia genap, berarti kan FPB-nya tidak mungkin 1. Genap sehingga FPB dari X, Y-nya itu tidak mungkin 1. Karena kalau sama-sama genap, minimal FPB-nya 2. Nah, karena FPB-nya tidak sama dengan 1, berarti ini sudah kita dapatkan lagi bentuk kontradiksi. Karena pemisalan awalnya itu FPB-nya 1. Dan di sini kita tulis lagi kontradiksi. Oke, jadi untuk pembuktian yang A, boleh kita gunakan cara pertama, boleh juga kita gunakan cara yang kedua. Oke, sekarang untuk yang kedua, siapa tahu Bapak Ibu ada yang bisa tebak kira-kira nilai ABC yang memenuhi itu berapa, sehingga KPK dari ABC dibagi dengan A tambah B tambah C itu sama dengan 2025. Jadi di soal yang menentukan nilai seperti ini, itu bisa langsung ditebak, itu sudah dapat poin. Sama saja misalnya kita buktikan sesuatu, ternyata itu salah, tinggal kita ambil saja counter example-nya saja. Nah, jadi kalau di soal ini, kalau ada yang bisa tebak ABC-nya berapa, langsung dapat 2025, itu sudah langsung dapat poinnya. Atau ada yang dapat tebak kira-kira berapa nilai ABC yang memenuhi, sehingga KPK ABC dengan dibagi A tambah B tambah C itu sama dengan 2025. Nah, kalau untuk mempermudahnya, boleh kita gunakan tadi yang bagian A untuk pembuktian yang bagian kiri atau yang bagian kedua. Kita coba ambil
C-nya 1. Nah, jadi ini kenapa kita ambil C-nya 1 ini? Sebenarnya awalnya kita coba tebak saja. Ambil C sama dengan 1. Kalau C-nya sama dengan 1, C1, nah boleh kita misalkan lagi A-nya sama dengan DX, B-nya sama dengan DY. Berarti karena C-nya 1, KPK-nya juga tetap DXY. Jadi kita bisa jalankan DXY diper dengan 1 tambah DX tambah DY itu sama dengan 2025. Ini kalau kita kali silang, DXY sama dengan 2025 tambah 2025 DX tambah 2025 DY. Nah, di sini untuk mempermudah boleh lagi kita misalkan lagi kita ambil lagi atau pilih saya lah, pilih D sama dengan 1 sehingga tapi nanti kalau misalnya jawab soal seperti ini biar tidak dimunculkan. Ini tidak perlu. Ini hanya intuisinya saja. Jadi XY sama dengan 2025 tambah 2025 X tambah 2025Y. Nah, ini dengan cara yang sama seperti tadi, ini kan bisa kita pindahkan XY kurang 2025X kurang 2025Y sama dengan 2025. Dengan cara yang sama tadi, Y kurang 2025 sama dengan 2025 ditambah dengan 2025 pangkat 2. Atau ini X kurang 2025, Y kurang 2025 sama dengan ini 2025 dalam kurung 1 tambah 2025 atau 2025 kali 2026. Nah, berarti bisa kita ambil ini. X kurang 2025 sama dengan 2025 dan Y kurang 2025 sama dengan 2026. Nah, ini X-nya sama dengan 4050, ini Y-nya 4051. Nah, jadi nilai yang kita dapatkan untuk memenuhi itu A-nya itu 4050, B-nya 4051, C-nya sama dengan 1. Ini nanti kalau kita masukkan ke sini, itu pasti memenuhi. KPK-nya ini kita kali FPI A tambah B tambah C ini jadi 4051 dikali 2. Oke, jadi nilai A, B, C yang bisa kita pilih itu 4050, 4051 dengan C. Nah, pertanyaannya apakah cuma itu? Bisa yang lain, tapi carinya mungkin agak sedikit lebih susah lagi. Link YouTube ada nggak Pak? Tadi ketinggalan. Harusnya ada. Silakan dicek saja nanti di grup juga mungkin akan disampaikan. Oke, itu untuk soal berikutnya. Nah, ada satu soal lagi sebenarnya. Apakah masih semangat atau cukup pusing malam ini? Nah, ini soalnya semakin berat, semakin jauh kan semakin berat untuk membiasakan. Oke, lanjut boleh. Nah, soal yang ini sebenarnya tinggal satu soal terakhir. Ini bertanya, agak keluar dari pembahasan materi. Kalau diperhatikan, bekal materi Olim baik semua kurang lebih banyak yang sama untuk membedakan soal yang pas untuk SMP. Ya, ini mungkin nanti kita bahas terakhir atau untuk mendinginkan pikiran dulu. Jadi, kapan itu soal SMP atau soal SMA? Kalau soal pembuktian sudah pasti itu SMA karena sejauh ini SMP sampai OSN itu tidak ada pembuktian. Jadi kalau soal pembuktian pasti SMA. Nah, kalau ditanya yang mana soal SMP atau soal SMA? Kalau cara pengerjaannya menggunakan materi SMA berarti itu cara SMA. Jadi walaupun soal tadi itu soal SMA yang pertama ini bisa masuk di SMP.
ini juga bisa masuk di SMP. Karena cara-cara yang digunakan masih cara-cara yang umum, bisa digunakan di SMP, bisa juga di SMA. Jadi tidak ada batasan materi. Yang penting kalau pengerjaannya bisa hanya dengan cara SMP berarti masih boleh. Tapi kalau sudah gunakan trigonometri itu sudah materi SMA. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Ini saya ambil dari soal OSN SMA tahun 2023. Nah, ini soal OSN tapi cukup mudah sebenarnya. Ini soal nomor 4 atau nomor 5. Jadi OSN itu kan 2 hari, 1 sampai 4 hari pertama, 5 sampai 8 hari kedua. Nah, biasanya, ini tidak semua, tapi biasanya soal nomor 1 dengan soal nomor 5 itu paling mudah biasanya. Kecuali yang 2024, katanya soal nomor 5 itu terlalu susah. Tapi biasanya soal 1 dengan 5 itu soal yang cukup mudah. Nah, di sini saya ambil ini soal nomor 5, ini tahun 2023. Caranya cukup sederhana sebenarnya. Terima kasih jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Jadi nanti lihat juga di grup. Nanti kalau di grup sebenarnya soal-soal yang kita bahas diperjelas apakah soal SMP atau soal SMA. Kalau soal SMP, kita coba cari jawabannya menggunakan cara SMP. Kalau misalnya soal SMA, nah berarti boleh cara apa saja. Karena dia sudah tidak ada batasan materinya. Oke, kita lihat soal ini. Misalkan AB bilangan asli sehingga FPB AB ditambah KPK AB merupakan kelipatan A tambah 1. Jika B lebih kecil sama dengan A, buktikan bahwa B merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, jadi ini model ini bau-baunya kita gunakan sifat yang pertama. Oke, jadi selalu kalau kita membuktikan selalu tetap kita tulis bentuk tadi. Misalkan A sama dengan DX, B sama dengan DY, kita tulis saja simpel FPB XY sama dengan 1, maka FPB A, B-nya kan berarti D, berarti kita tulis begini, FPB A, B ditambah KPK A B itu sama dengan D ditambah DXY. Nah, katanya di soal yang ini kelipatan dari A tambah 1. Kelipatan A tambah 1 berarti A tambah 1 itu membagi ini. A tambah 1 kan A-nya DX, berarti DX tambah 1 itu membagi D tambah DXY. Nah, ini cara menyelesaikan keterbagian sebenarnya hampir sama dengan yang FPB tadi. Jadi ini kita kecilkan, kita perkecil D tambah DXY, kita kurangi berapa kalinya ini supaya nanti lebih kecil. Ini kan bisa kita kali DX tambah 1 membagi D tambah DXY. Kita kurang, kira-kira kita kali berapa DX tambah 1-nya supaya nanti ini menjadi lebih kecil. Ya, siap. Oke, ini juga soal terakhir. Oke, kita kali dengan Y. Y, betul. Kita kali Y dikali DX tambah 1. Berarti DX tambah 1 membagi sisa apa ini? DXY-nya habis, berarti tinggal D kurang Y. Nah, sampai di sini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kita gunakan sifat yang tadi. Kalau keterbagian itu, kalau DX tambah 1 membagi D kurang Y, berarti itu artinya DX tambah 1 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak dari D kurang Y. Jadi kalau sebenarnya kalau bukan ini berarti bisa saja D kurang Y-nya sama dengan 0. Jadi ada 2 kemungkinan. Oke, kita tulis saja. Nah, berarti kan kemungkinannya D. Nah, sekarang kita coba dulu yang pertama. Karena dia nilai mutlak jadi 2 kita kerja.
kita lihat B-nya kan lebih kecil dari A. Kan B itu lebih kecil sama dengan A. Ini kan artinya DY lebih kecil sama dengan DX tambah 1. Ini kemungkinan pertama. Lebih kecil sama dengan D kurang Y. Kalau kita ambil yang positifnya dulu. Jadi karena B lebih kecil sama dengan A, berarti DY itu lebih kecil dari DX tambah 1. Oh, tidak perlu ada sama dengan. Lebih kecil dari DX tambah 1 karena kan DX itu A. Jadi A tambah 1 pasti masih lebih besar juga. Lebih kecil sama dengan D kurang Y. Akibatnya di sini pasti DY-nya kita pisahkan lebih kecil dari D kurang Y. Nah, ini kan DY lebih kecil D kurang Y kan tidak masuk akal. Ini kan lebih kecil dari D juga. Ini kontradiksi. Kalau yang kedua, DY lebih kecil DX tambah 1 lebih kecil sama dengan kebalikannya berarti Y kurang D. Ini kan sama juga DY lebih kecil dari Y kurang D lebih kecil dari Y. Ini juga kontradiksi. Nah, karena ini tidak memenuhi, yang ini tidak memenuhi, berarti kemungkinannya D kurang Y-nya itu sama dengan 0. Atau D sama dengan Y. Kalau D sama dengan Y, berarti B sama dengan DY sama dengan D kuadrat atau sama dengan Y kuadrat. Nah, ini terbukti. Terbukti dia kuadrat sempurna. Jadi sebenarnya B itu Y kuadrat. Nah, itu untuk soal yang terakhir. Mungkin soal yang terakhir cukup memusingkan. 2 soal terakhir, soal pembuktian. Tapi ini kita coba biasakan juga. Nah. Oke, itu Bapak Ibu materi malam hari ini. Kalau ada yang perlu diperjelas terakhir, silakan disampaikan sebelum kita akhiri. Nanti materinya saya kirim di grup. Kita kirim di grup materinya dan mungkin ada oleh-oleh. Ini silakan dicoba jawab juga. Ada 4 soal. Nanti untuk oleh-olehnya coba dijawab. Nanti didiskusikan di grup bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi ada 4 soal. Ini 2, 3, 4. Oke, itu untuk materi malam hari ini. Jadi mungkin kalau saya kembalikan ke moderator, apakah masih? Baik. Oke. Saya Oleh-olehnya nanti akan di-share juga ya? Ya, nanti di-share di grup. Oke, sip. Karena pematerian pada malam hari ini telah usai, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sufriyadin atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga dengan ilmu yang luar biasa ini kita dapat terus memperbaiki diri dan berkembang seiring berjalannya waktu. Suara saya masih jelas ya?